soal ya untuk sesi ini. Saya harap nanti bisa cukup dan juga terbahas semuanya. Pak Oke, Agung, sebelum sebelum ini melanjutkan, saya ya mau Bu tanya Karol. tentang yang saya mau tanya tentang yang tadi SJT ya, situational judgment test tadi. Oh ya, Nah, itu kan ada kata-kata psiko ya. Nah, ya. artinya nanti jawabannya subjektif atau bagaimana, Pak? Nah, Karena ini kan jadi sistem. Heeh. ya, secara teknis untuk kunci jawaban kami tidak tahu apakah nanti sifatnya benar salah atau grading Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau sistemnya situational judgment test itu teknik penskorannya itu grading, jadi tidak ada jawaban mutlak benar dan mutlak salah, tapi jawaban yang memiliki skor penilaian lebih tinggi dibandingkan jawaban yang lain. Tapi pada dasarnya eh, pedoman penskoran di misal di Stossen Judgment Test itu kita tidak tahu Bapak Ibu eh, yang mana dan soalnya yang mana itu kita tidak tahu karena nanti akan diacak. Seperti itu Bu Carolina. Jadi nanti karena soal yang dibangun atau yang muncul di sini adalah conditional test atau kondisi yang tertentu, kemudian kita memberikan suatu solusi. Jadi idealnya nanti kita pilih yang paling paling lengkap untuk menjadikan suatu solusi di satu masalah tersebut. Seperti itu Bu Carolina. Oke, berarti kayak yang di post-test kemarin itu ya, Pak, yang di modul-modul itu ya? Iya betul. Oh, oke, oke. Oke, jadi Makasih, secara Pak. jadi secara konten hampir relevan sama yang Bapak Ibu sudah dikerjakan di pembelajaran mandiri. Mungkin studi kasusnya itu nanti akan berubah, tapi kontennya akan berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran inklusif, sosial emosional, teaching undergrad level, kemudian assessment. Nah, hal-hal yang seperti itu yang nanti kita akan hadapi in case atau sesuai dengan konteks kita di sekolah secara langsung. Kurang lebih begitu ya Bu Karol, gambarannya nanti kita Iya, akan lebih oke, dalam Pak. di soal. Oke. Nah, oke. Nah, kita akan coba. Ini salah satu bentuk soal situational judgment test. Saya harap nanti Bapak Ibu, biar kita bisa cepat, nanti kita akan ulas cepat ya, biar nanti kita banyak yang bisa kita kerjakan di hari. Oke, ini salah satu, maaf, kepencet ya. Nah, oke, ini salah satu bentuk soalnya. Seorang guru mengajarkan konsep pecahan setengah kepada siswa kelas 3. Namun siswa sering salah menganggap setengah lebih besar daripada sepertiga. Karena angka 2 lebih besar daripada 3. Apa pendekatan terbaik yang dilakukan guru? Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ada yang bisa berpendapat jawabannya kira-kira yang paling tepat apa? Kemudian argumen yang paling pas apa untuk kita memberikan ini? Yang bisa kita korelasikan. Mari Bapak Ibu, boleh bantu untuk menjawab. Oke, siapa yang mau Antara menjawab? antara B sama D ya, Pak, ya? Oke, Bu Karol pegang yang mana? B atau Antara B D? sama Antara B eh, sama eh, D. eh. Oke. Antara B Oke, sama D. oke, ada lagi? Oke, Bu Karol pegang B atau D. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Pak Agung? Saya B, Pak. Saya Saya oke B. B. Oke. Oke, Pak Agung. Pak Agung pegang yang B. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, ada lagi berpendapat? Kita ada berlima ya di sini ya. Oke, mungkin saya dulu tanya ke Pak Agung. Kira-kira kenapa menjawab B, Pak Agung? Aja. Oke, karena kalau menurut saya ini lebih lebih ke anu ya, lebih ke sekarang kan ke PM ya. Mungkin kadang-kadang saya mengalami hal seperti ini juga. Anak juga nggak mengerti antara ini kalau ini mungkin kelas
tiganya ini mungkin kalau sekarang sih pecahan sih belum masuk untuk di Iya, semester iya. satu itu, nggih, belum masuk. Tapi mungkin dulu pada waktu saya ngajar di kelas 4, perbandingannya membandingkan itu harus bentuk dalam bentuk artinya konkret, artinya nggak apa ya, nggak kalau kalau gambarnya saya nggak gerambiang gitu loh, Pak. Oh Jadi ya. nggak gerambiang, nggih, nggih, artinya harus dalam bentuk konkret. Setengah ini modelnya seperti ini gitu loh. Dulu dulu saya kelas 4 seperti itu. Jadi kemudian sepertiganya ya kamu bagi lagi, kalau itu sepertiga, sepertiganya lagi ya seperti itu. Jadi apa ya, bentuknya lebih lebih ke nyata, ke konkret, artinya supaya anak-anak itu kadang-kadang kalau dia hanya dijelaskan aja ya gelambrang, kadang-kadang istilahnya nggak nggak pas gitu loh, nggak apa ya, masih bayangan lah istilahnya. Oh Kalau iya, iya. kalau menurut saya gitu. Oke, terima kasih Pak Pri. Pak Oke. Priyo ngajar di jenjang apa Pak? Pak Agung? Kelas 3 di SD. Oh, Untuk ngajar tahun di ini, SD ya? nggih, 2 tahun ini, nggih, di SD. Untuk tahun ini kebetulan ditaruh di kelas 3 terus. Oke, oke, terima kasih. Dari mana Pak Agung? Saya dari SD ke Cahaya Jember, Pak. Oh, dari Dari Jember. Jember. Oke, terima kasih Nggih. Pak Agung. Aku tanya dari Bu Carol juga tadi, kenapa tadi ada opsi B atau D? Ya, yang kalau B itu hampir sama dengan Pak Agung tadi, bahwa Ya, anak-anak itu perlu sesuatu yang konkret ya dan lebih mudah dicerna. Tapi saya melihat yang D ini itu juga menerangkan kekonkretan itu gitu loh. Cuma memang grafik di sini saya masih agak sedikit rancu grafik apa gitu. Cuma karena ya. di situ dijelaskan menunjukkan perbandingan, berarti ada penjelasan kepada anak gitu loh, situasinya bahwa anak itu butuh penjelasan. Kenapa setengah lebih besar daripada sepertiga? Kenapa sepertiga lebih kecil daripada setengah gitu. Intinya sih, intinya sih guru tuh ngasih tahu loh buktinya ini gitu. Oke, terima kasih Bu. Bu Carol ngajar di SD juga atau di jenjang yang lain, Bu Carol? Saya guru TK, Pak. Oh, ya, Bu Carol di Guru TK. Saya guru Ibu TK. dari mana Ibu Carol? Saya Jakarta, Pak. Oh, Dari dari saya Jakarta. ngajar iya dari TK Penabur, Pak. Oh, dari Penabur. Oke, oke, baik. Terima Ya. kasih Bu Carol. Nah, Bapak Ibu, jadi pendapat Bu Carol dan Pak Agung tadi tepat. Jadi bagaimana kita harus mengoneksikan, karena kalau ini secara sedikit teoritis ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan kemarin di belajar mandiri pasti muncul namanya teori pembelajaran, ada salah satu tokoh yaitu yang sangat familiar ya di perkembangan kognitif anak, itu adalah teorinya Piaget. Nah, di Asia anak kelas SD itu identik dengan operasional konkret, atau apa yang mereka pelajari itu akan lebih mudah terserap ke anak apabila mereka bisa melihat, bisa memegang, dan mereka bisa merasakan. Jadi kalau kita masuk ke ranah abstraksi, mereka kesulitan. Jika kalau kita lihat di sini, untuk mempermudah mereka membayangkan, kita harus pakai satu contoh, menggunakan satu contoh yang dalam konteks ini mereka bisa bandingkan secara langsung. Oh, setengah itu lebih besar daripada sepertiga. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat untuk di jawaban ini adalah yang B. Nah, nomor D sebenarnya hampir tepat, tapi kalau kita lihat dia belum bisa menunjukkan grafik konkret apa yang kita sampaikan ke anak. Tapi kalau di jawaban yang nomor B tadi kan konkret ya Bapak ya, menggunakan kue atau kertas lipat yang bisa kita komparatif secara langsung antara setengah sama sepertiga. Oke, di soal ini ada yang ditanyakan nggak Bapak Ibu? Nggak ada, Pak. Aman ya Bapak Ibu ya? Oke, kita coba lanjut di soal selanjutnya. Nah, di sini di kelas 4 guru menjelaskan tentang benda padat dan cair. Seorang siswa bingung mengapa air es dapat berubah menjadi air. Apa tindakan guru yang paling tepat? Apa Bapak Ibu?
Jawaban yang paling Yang relevan. B, yang D. Yang B ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Iya. yang lain? Iya, yang Ya, B. tampak ya. Iya. Kita harus lihat dari apa yang bisa mereka lakukan secara langsung. Jadi mengajak siswa mengamati proses es yang mencair di dalam kelas. Jadi secara tidak langsung mereka punya experience langsung gimana melihat proses itu. Kalau kita kasih teori kan di SD saya rasa akan kesulitan, tapi kalau kita kasih suatu praktek langsung itu akan mempermudah tadi. Jadi kalau kita kaitkan ya sama ya teorinya Piaget karena di SD masih operasional konkret tadi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya. Seorang siswa kelas 5 bertanya mengapa masyarakat dahulu menggunakan barter sementara sekarang menggunakan uang. C. C, Pak. Apa, Pak C Agung? kalau saya. Kalau Yang Pak menurut C, Agung saya C, Pak. C. Yang C. C lah. C ya. Mm-mm. Mengaitkan pertanyaan dengan teori kebutuhan sosial, memberikan contoh konkret perkembangan alat tukar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu nanti di soal-soal STJ, Standard Judgment Test, model-modelnya mirip. Sehingga kalau Bapak Ibu itu kaitkan, soalnya nggak banyak nanti secara teori, secara praktik langsungnya, tapi nanti muncul kondisional yang Bapak Ibu pilih secara paling ideal mana sih? Seperti itu. Kalau kita lihat dari 3 soal ini tidak terlalu banyak kebingungan ya Bapak Ibu ya, situational judgment testnya ya. Oke, kita coba lanjut. Jadi kalau situational judgment test pada dasarnya cukup lebih mudah dimengerti. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran IPS, siswa diminta menjelaskan kegiatan ekonomi. Beberapa siswa bisa menjawab dengan contoh rumit, sementara lainnya hanya bisa menyebut jual beli. Apa strategi yang guru apa strategi guru yang sesuai dengan TARL? TARL itu teaching at the right level. Oke, kira-kira yang paling pas apa ini Bapak Ibu? Yang apa? Yang A, Bu Carol, Iya, iya, diferensiasi assessment. differentiation assessment ya. Kita melihat dari kondisi siswa. Ada yang lain Bapak Ibu? Kondisi siswa, iya. Oke ya, sama semua ya saya rasa ya. Nggak ada kesulitan ya Bapak Ibu ya. Sama. Jadi kalau di sini teaching on Sama-sama. the right, oke, sama ya Pak Agung ya. Jadi Oke. teaching on the right level ini bagaimana kita memberikan satu proses pembelajaran yang ideal untuk setiap individu. Jadi kita nggak melihatnya klasikal berdasarkan nilai, tapi berdasarkan kondisi real yang ada di kelas. Jika misal dalam tanda kutip dengan studi kasus ini adalah ada siswa yang belum benar-benar paham, ada juga yang sudah cukup paham. Sehingga kita harus memberikan satu asumsi pembelajaran bahwa siswa yang kurang paham, kita perlu kasih pembelajaran yang menguatkan konsepnya dahulu. Ada juga siswa yang sudah paham tadi dikasih level yang lebih tinggi untuk menguatkan pemahamannya. Jadi teaching on the right level itu seperti pada konsep pembelajaran berdiferensiasi ya kalau kita ingin kaitkan di dalam teori. Oke, kita coba next di soal yang selanjutnya. Belum nanti kita masuk ke PCK Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan dalam kelas besar yaitu terdiri dari 40 siswa, guru sulit mengelola perbedaan level. Apa strategi yang paling sesuai kalau kita ingin kaitkan dengan teaching at the right level? Yang E, Pak. Oke, yang Ini. Bapak Ibu, ya, Iya, Ya, yang E. ya, membagi siswa dalam kelompok kecil berdasarkan kemampuan. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Kira-kira kenapa kok? Nah, jawaban E itu lebih
lebih memuaskan untuk permasalahan ini. Kita membagi siswa dalam kelompok kecil, kemudian apa sih dampaknya? Kenapa alasan argumentatifnya apa, Bapak Ibu? Ada yang boleh menjelaskan, bantu menjelaskan? Mungkin Bu Karal atau Pak Agung atau yang lain, ada Bu Vero, ada Pak Mary. Oke, Jadi ada kalau udah ya kita Bu. kalau kita bagi kelompok seperti itu, jadi untuk siswa yang level kemampuannya sudah mandiri ataupun berkembang sesuai harapan, ya mereka bisa bisa mengelola ini ya sendiri gitu loh. Maksudnya bisa bisa pembelajar apa area mandiri gitu. Kalau yang kelompok kecil yang masih perlu bimbingan atau pendampingan ya itu yang kita kita dampingi. Jadi kita lebih fokus ke dia gitu. Jadi tercover gitu loh Pak kebutuhannya. Oke, jadi kebutuhan belajar dan juga kita bisa tahu kelemahannya di mana itu yang kita nanti kuatkan Iya seperti itu ya, Bu betul. Carol ya. Iya betul. Oke, menarik. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Ada tambahan? Setuju semua ya, Bapak Ibu ya? Atau ada yang tambahan? Jadi di sini itu kalau kita lihat kelompok kecil di sini dimaksudkan untuk kita tahu bukan mengelompokkan dan mengkategorikan siswa, tapi lebih melihat dari sudut pandang bahwa ada siswa yang punya kemampuan yang dinilai kurang itu kita perlu penguatan di mana. Ada juga siswa yang mempunyai kemampuan yang dia lebih cepat dari yang lain, harus kita kasih satu aktivitas belajar yang lebih menantang. Kalau kita pukul rata dengan sistem klasikal, mereka akan ada yang mengalami kesulitan kalau yang ada di level bawah, kalau yang di level atas akan mengalami kebosanan sehingga akan itu jadi ada yang bosan tadi menjadi kadang membuat keributan di kelas, ada juga karena dia merasa sudah menguasai apa yang dia pelajari. Kalau yang di bawah mereka akan kesulitan dan tidak ngikutin apa yang dia diajarkan karena dia sudah kesulitan mengikuti kecepatan belajar yang lainnya. Jadi pembagian kelompok ini dimaksud untuk mengetahui ibaratnya plus dan minus dari setiap individu dan kita bisa ngasih action atau solusi yang relevan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang yang ke selanjutnya ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah di sini ada studi kasus seperti ini Bapak Ibu. Dalam pembelajaran menulis puisi, Ibu Rina membebaskan semua siswa memilih tema dan gaya bahasa sendiri. Namun banyak siswa kesulitan karena tidak tahu harus mulai dari mana, apa yang tidak terpenuhi dalam. Nah, pertanyaan ini, apa yang tidak terpenuhi dalam skenario Bu Rina? Oke, kira-kira apa Bapak Ibu? Saya yang apa? Konten, tema. Berdiferensiasi konten, Bu Iya, Carol. Ada yang lain iya. Bapak Ibu? Ada pendapat lain? Mungkin silahkan. Dari Bu Carol tadi A. Sama apa? Tema apa? Tema Pak mungkin aku ya. Sama itu konten ya. nggih, 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 konten. Oke, baik. Ada Cenderung ke lagi Bapak konten. Ibu? Bu Vero, Pak Mary. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks permasalahan nomor 6 ini, jadi aktivitas belajarnya, jadi kita anggap bahwa siswa itu punya kompetensi yang sama dulu oleh Bu Rina ya di dalam konteks soal ini. Kemudian setelah dibelajarkan kondisi tersebut, siswa memilih tema dan gaya bahasa mereka sendiri. Nah, case atau masalah yang muncul adalah bahasnya siswa yang kesulitan karena tidak tahu cara memulainya dari mana. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, secara tidak langsung pada dasarnya menulis puisi itu sudah diajarkan Bu Rina. Nah, kalau kita
nonton kronologis dari permasalahan ini ya, Bapak ya. Berarti Bu Rina itu sudah mengajarkan menulis puisi, tapi kalau di sini juga kita tidak lihat bagaimana memulai di awal. Jadi diberikan kebebasan, tapi kita akan relevan atau kita flashback kalau di kondisi kelas kita, Bapak Ibu, siswa itu bisa melaksanakan atau belajar itu pasti harus kita kasih contoh. Nah, di sini yang tidak terjelaskan di dalam permasalahan di sini adalah apakah Bu Rina itu memberikan satu example atau contoh untuk memulai anak-anak untuk menulis puisi. Nah, itu yang belum terjustifikasi di dalam permasalahan di sini. Jadi secara konten sama, yaitu puisi. Temanya yang beda, tapi yang tidak bisa kita justifikasi dalam konteks masalah ini, apakah yang disampaikan Bu Rina terkait dengan puisi tadi ada contoh langsung yang anak-anak bisa ikuti dan follow up. Nah, kalau kita lihat di sini, anak-anak kebingungan harus mulai dari mana. Jadi kita bisa tarik benang merah, berarti belum ada contohnya yang membawa anak-anak untuk bisa melaksanakan tugas tersebut. Jadi kalau kita ingin berdetail dari permasalahan ini, jawaban yang tepat apa? Jadi kalau kita lihat kontennya aman, tapi yang belum kita lihat adalah diferensiasi prosesnya. Nah, dalam tanda kutip pemberian scaffolding atau strategi. Nah, yang dimaksud pemberian scaffolding atau strategi di sini adalah bagaimana guru dalam tanda kutip ini memberikan satu dalam tanda kutip praktek baik ya, atau contoh langsung yang membuat anak itu tahu step by stepnya atau langkah-langkah sederhananya untuk membuat satu puisi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini diferensiasi proses ini belum terpenuhi. Kenapa? Karena belum terjustifikasi atau belum bisa kita validasi apakah ada contoh ataupun alur yang Bu Rina jelaskan untuk membantu anak-anak. Nah, ini kalau kita flashback atau kita refleksikan Bapak Ibu, anak-anak itu kalau kita tidak berikan contoh secara praktis, itu kadang mengalami namanya kesulitan untuk apa yang dia harus lakukan pertama. Nah, di sini scaffolding atau berdiferensiasi proses melalui pemberian scaffolding itu tujuannya untuk mereka bisa tahu menggunakan pola yang sama untuk studi kasus yang beda. Jadi kalau kita lihat, kenapa kok tidak diferensiasi konten? Karena konten di sini cukup jelas, yaitu tentang puisi, walaupun dalam tanda kutip temanya bebas. Produknya sama, mereka membuat puisi dengan skim atau tema yang beda. Lingkungan belajarnya sama, penilaiannya sama. Yang kurang ditunjukkan di sini adalah diferensiasi. Apakah Bu Rina ini memberikan satu bantuan untuk mempermudah mereka punya pattern. Oh, aku harus ngapain, anak-anak harus. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Ada tambahan atau pertanyaan di bagian ini? Oke, aman, Bapak Ibu? Kita coba. Oke, ini mungkin saya percepat untuk bisa masuk ke PCK ya, Bapak Ibu. Nanti kita biar punya gambaran yang lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang pedagogical content knowledge, karena nanti kita di jam 7 akan bergantian dengan Bu Trivena ya, sehingga ini agak saya percepat, nanti materi kami share biar Bapak Ibu mempermudah untuk proses belajar ini. Oke, di sini kita masuk ke namanya, kalau tadi situational judgment test, jadi lebih ditujukan kita punya suatu kondisi, kemudian respons kita secara tepat sebagai guru itu seperti apa. Tapi kalau dengan pedagogical content knowledge juga nanti akan basisnya studi kasus, tapi lebih fokus terkait dengan konten dan penyampaian dalam proses pembelajaran. Nah, saya akan buka dengan soal yang pertama. Ini cukup panjang Bapak Ibu. Nah, ini perlu pemikiran mendalam ya untuk penyelesaian di soal di
ini. Seorang guru kelas 5 akan mengajarkan topik volume bangun ruang sederhana. Ia menyusun rencana pembelajaran menggunakan benda konkret, kotak susu, dan balok kayu. Dilanjutkan dengan representasi gambar, lalu menghitung volume menggunakan rumus. Saat proses pembelajaran berlangsung, sebagian siswa masih kesulitan membayangkan bentuk 3 dimensi hanya melalui gambar di buku. Sedangkan yang lain sudah dapat menyelesaikan soal abstrak secara mandiri. Jadi kita lihat dari kondisi studi kasus ini, ada yang kesulitan, ada juga yang sudah di level mereka mampu mengabstraksikan permasalahan tersebut. Baik. Nah, dari kondisi kasus di atas, apa yang langkah paling tepat yang sebaiknya dilakukan guru untuk mengakomodasi karakteristik presentasi dalam pembelajaran selanjutnya berdasarkan teori pengembangan kognitif dan konstruktivisme. Oke, yes, nah kira-kira yang paling tepat apa ini? Yang D, Bu Carol yang apa Bu? yang Yang D, Pak. yang D. Yang D, Oke, oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Agung mungkin atau Bu Vero atau Pak Mary? Kira-kira yang paling menurut Bapak Ibu apa yang sesuai dengan masalah di atas? D itu Pak. Bapak Agung apa Bapak? Ikut D saya. D, D, D. Oh, Saya oh, lebih cenderung ke D karena memang apa, oke, benda cenderung konkret itu gede. tadi. Nggih, nggih, nggih. Oke, nah, coba kita cross check Bapak Ibu ya. Nah, jawaban yang tepat untuk permasalahan di sini, nah kalau kita lihat, nah dari beberapa soal ini sebenarnya jawaban ini sebenarnya memberikan satu terobosan, tapi yang perlu kita pilih adalah memilih satu jawaban yang kompleks dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, di sini yang kita perlu highlight adalah itu bagaimana mengaitkan dengan teori perkembangan kognitif dan konstruktivisme. Kognitif ada Piaget, ada Vygotsky, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa opsi yang ada di sini sampai ini, yang paling tepat adalah yang D, yaitu menyesuaikan strategi pembelajaran berbasis zonal proximal development atau ZPD yang mempertahankan penggunaan benda konkret dan scaffolding bagi siswa yang belum operasional formal. Jadi kalau ini kita kaitkan, zona proximal development atau ZPD itu adalah teorinya Vygotsky bahwa proses belajar itu berdasarkan tahap perkembangan kognitifnya. Mirip dengan teorinya Piaget. Jadi kalau teorinya Piaget tadi kan adanya operasional konkret sama operasional formal, berarti kan di kondisi kelas kita ada dua jenis siswa, yang mana yang satu sudah di tahap operasional formal atau dia bisa memahami konteks konkret, konteks abstrak. Ada juga yang masih kesulitan dalam memahami konteks abstrak dan perlu bantuan benda konkret untuk dia bisa memahami konteks tersebut. Jadi masih dalam operasional konkret. Sehingga kalau kita lihat dari jawaban-jawaban yang ada, yang paling tepat adalah yang D. Nah, di sini triknya juga Bapak Ibu, hal-hal penting di sini perlu Bapak Ibu highlight. Kalau ini saya kasih bold, itu tujuannya untuk apa? Untuk melihat poin apa yang perlu jadi satu dasar argumen kita dalam menjawab di sini, yaitu abstrak secara mandiri, dan juga yang satu kelas siswa lainnya belum mampu ke level abstraksi. Kemudian di sini mengakomodasi perkembangan kognitif dan juga konstruktivisme. Nah, jadi nanti kita kaitkan jawaban yang paling relevan yang mana. Nah, kita lihat dari beberapa jawaban yang paling bisa mengakomodir semua asumsi yang dibangun dalam masalah ini adalah yang bagian yang D.
Oke, kita coba lagi. Oke, nah ini cukup panjang juga Bapak Ibu cerita dari permasalahannya. Nah, guru kelas 4 SD mengajarkan perubahan wujud benda dalam pengajaran IPAS. Dalam pembelajaran, guru meminta siswa membaca buku, menuliskan definisi setiap perubahan wujud, ada menguap, mencair, membeku, mengembun, menyublim. Setelah itu, guru memberikan soal latihan untuk dikerjakan secara individu. Namun setelah pelajaran selesai, sebagian siswa masih bingung membedakan antara peristiwa mencair dan menguap. Ketika ditanya, banyak siswa hanya mampu menyebutkan definisi, tetapi tidak bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Guru menyadari bahwa meskipun siswa bisa menghafal, pemahaman konsep masih rendah. Tindakan guru paling tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik di usia SD dan terkait pengembangan kognitif adalah, nah, kira-kira apa Bapak Ibu yang kita bisa relevansikan dengan konteks masalah di atas? Bisa paham, tapi dia nggak paham aplikatifnya secara umum. Oke, kira-kira apa yang kita bisa jawab di soal yang kedua ini, Bapak Ibu? Yang A, Pak. Yang A, Yang A? Pak. Oke, A. Veroens juga sama ya. A ya? Iya, yang A karena Oke. kognitif. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini adalah karena kesulitan dalam memahami konsep dan juga kita harus bisa memberikan jawaban bahwa contoh konkret idealnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut soal lagi biar nanti kita bisa banyak soal yang lainnya. Oke, soal yang ketiga. Kira-kira yang tepat apa, Web? Artinya yang D, Pak. Oke, Bu Carol yang D. Ada yang lain, Ya, Bapak Ibu? menggunakan media digital supaya lebih tertarik. Karena Oke, di atas itu kan cuma buku, catat poin, poin ya. soal latihan, iya. Oke. Oke, pendapat Bu Carol D ya. Bapak Ibu yang lain sama atau ada yang lain? Opsi yang lain? Pak Agung, Bu Vero, atau Bu Mary? Tuh, Pak. Ya. Medianya kurang. Oh, berarti jawaban yang mana, Pak Agung? Yang D itu tadi. Yang D. Medianya kurang Oke. ngerti ya. Kebanyakan buku paket sama poin itu. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Saya juga yang D, Pak, jawabannya. Bu Vero, Karena apa Ibu? yang D, Pak, yang Yang D juga. menggunakan media digital, ya lebih menarik karena ini tentang perkembangan ya. Oke, kita coba cross check ya tadi Bapak Ibu jawabannya D. Kita coba cross check secara praktis di sini. Jawaban yang paling tepat adalah oke. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, Bapak Ibu ya. Sorry maaf nih. Jadi jawaban di sini adalah kalau kita lihat dari jawaban yang benar yang di sini, aktivitas belajarnya kita lihat adalah teacher center. Jadi kalau yang kita lihat di sini, kenapa jawaban C yang sesuai? Kita perlu sebelum memutuskan apa yang kita bisa pakai atau gunakan dalam proses pembelajaran, kita harus
cek di dua sisi, yaitu sisi lingkungan belajarnya seperti apa, yang kedua sisi kondisi siswanya seperti apa. Sehingga eh, pemenuhan atau penggunaan media belajar yang relevan untuk siswa itu harus memenuhi bahwa siswanya itu karakteristiknya bagaimana, apakah itu sesuai dan tidak. Yang kedua, apakah lingkungan belajarnya mendukung atau tidak. Nah, dari aktivitas yang dirancang Bu Lina di sini, sama Bu Rina di sini, ini eh, tidak ada bagian yang dia menganalisis kondisi siswa sehingga hasil dari aktivitas belajarnya siswa tidak antusias. Jadi kalau kita lihat di D sebenarnya poinnya menarik Bapak Ibu, tapi ada satu poin yang tidak tertulis atau menjadi bahan pertimbangan Burin adalah bagaimana dia harus paham dulu karakteristik siswa kita bagaimana. Kemudian kalau kita udah tahu karakteristiknya, medianya nggak harus media digital, idealnya kita bisa pakai media yang lain yang memfasilitasi kebutuhan belajar siswa tadi. Jadi kenapa jawabannya tepat yang C? Karena agar kita tahu apa yang akan kita sajikan itu berdasarkan pertimbangan kondisi real di lapangan. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan bagian soal ini? Oke, Pak. Aman, Oke, aman. aman ya Bapak Ibu ya.